Bapa kami yang di surga, kudus dan mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dan kami tidak akan sia-siakan hari demi hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami awali hari ini dengan menghadap tahta-Mu, memandang wajah-Mu, memasrahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Maka dari itu Tuhan, pagi ini kami mohon penyertaan dari Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau terus memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, pimpin langkahku, tuntun jalanku Tuhan. Kuatkan hatiku, Engkau Allah tempatku bersandar. Sebab Engkau yang memiliki hidupku. Hanya Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Rancangan-rancangan yang ajaib Dia sediakan bagi kita. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami letakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Dia berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Aku berserah. Ku letakkan segala bebanku di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami lepaskan setiap belenggu-belenggu yang merintangi hidup kami.
kami letakkan itu semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku yang tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Lakukan apa yang Engkau Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami berikan yang terbaik dari hidup kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa seluruh kehidupan kita, bawa istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, ini keluargaku. Kami berikan hidup kami untuk Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Lewat pekerjaan kami, pelayanan kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ku persembahkan hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dan biarlah hikmat-Mu mengalir, pengurapan Roh Kudus mengalir, memampukan setiap kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih semua. Saudara-saudara yang terus setia untuk mengikuti mesbah syukur di pagi ini. Saya percaya kita dibangunkan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kita patut mengucap syukur. Semua karena anugerah Tuhan atas hidup kita.
Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, selama beberapa hari ke depan kita masih terus berbicara tentang Roh Kudus ya, karena setelah Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan untuk Roh Kudus itu datang. Dan apa peranan dan fungsi Roh Kudus bagi orang percaya? Biarlah hari ini kita mau lebih mengerti supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang merindukan terus jamahan dan lawatan Roh Kudus supaya hidup kita sehari demi sehari terus diperbaharui. Mari kita baca bersama Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, firman Tuhan di sana dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara, firman ini berkata ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu." Mengapa kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa kita semua harus meminta pengurapan Roh Kudus? Yesus berkata, kemarin kita sudah belajar, alangkah lebih baik kalau dia pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, maka penolong itu tidak akan diutus kepada kita. Tetapi kalau Yesus pergi naik ke sorga, maka Roh Kudus akan diutus kepada kita. Dan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam hidup ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam mengerti akan kebenaran. Kita ini tidak bisa memahami tanpa bantuan dari Roh Kudus. Ya, siapa kita bisa memahami firman? Ya, siapa kita sehingga bisa menangkap hikmat Allah? Kalau bukan karena Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa mengerti setiap firman dan kebenaran. Ayat ini berkata, Roh Kudus yang akan diutus kepada kita dalam nama Tuhan Yesus itu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Saya percaya dalam mengalami hidup, dalam menjalani hidup di dunia ini ada begitu banyak rahasia ilahi yang tidak bisa kita mengerti dengan akal logika kita. Ada banyak perkara-perkara rohani, hal-hal rohani yang harus kita gali sehingga kita dapat menemukan hikmah surgawi di dalamnya. Nah, siapakah yang bisa membawa kita untuk mengerti semuanya itu? Hanya Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak akan mudah menyalahkan keadaan. Mereka tidak akan mudah menyalahkan masalah yang datang. Mereka tidak akan mudah menyalahkan lingkungan, tidak akan mudah menyalahkan Tuhan bahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepada mereka. Roh Kudus yang akan memberitahukan segala hal, mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus adalah pengajar. Ketika kita baca firman, siapa yang bisa memberikan kita pemahaman agar kita bisa mengerti arti firman itu? Roh Kudus. Makanya banyak orang Kristen yang datang dan berkata, "Bu, saya itu udah baca firman berkali-kali, tapi kenapa saya tidak mengerti?" Coba saudara sebelum baca firman berdoa, Roh Kudus, aku mau membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus ajarkan aku tentang hikmat-Mu, tentang pengajaran, tentang apa yang aku bisa dapatkan dari firman ini. Saudara, saya ini bukan orang yang sekolah tinggi, ya master atau apa, enggak. Tapi ketika saya pertama kali bertobat, saya itu benar-benar meminta Roh Kudus memenuhi kehidupan saya. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saya mulai membaca Alkitab. Saudara bisa membayangkan saya saat itu tidak ada orang yang membimbing, yang secara rutin, yang saya bisa bertanya. Waktu itu belum ada handphone,
Belum ada YouTube yang bisa membuat saya bisa belajar. Benar-benar saya hanya bergantung kepada Roh Kudus. Ya, dan tanpa orang mengajarkanlah saya yang tadinya bukan beragama Kristen, lalu saya mengenal Yesus dan saya harus baca Alkitab. Di mana-mana semua orang itu harus dituntun dan diajar. Nah, karena saya juga tidak boleh keluar rumah, saya dilarang pada waktu itu, terutama ketika orang tua saya tahu saya sudah mempercayai Yesus. Jadi sarana yang begitu terbatas rasanya tidak mungkin membuat saya bisa mengerti firman. Tapi yang menjadi andalan saya ketika saya membaca Alkitab itu pun secara sembunyi-sembunyi, saya tuh berdoa, Roh Kudus, saya mau membaca firman ini, tolong berikan aku pemahaman. Dan ketika saya baca pasal demi pasal itu saya mendapatkan banyak sekali pewahyuan, mendapat banyak sekali pengajaran dari Roh Kudus, sehingga setiap kali saya baca satu pasal atau satu ayat itu saya punya catatan, itu bisa satu buku. Saya mencatat apa yang saya dapat dari firman itu. Ada begitu banyak rema. Ya, padahal kan waktu itu saya belum sekolah Alkitab, saya hanya seorang yang dipanggil Tuhan dari agama seberang, saya bertobat terima Yesus dan saya mulai membaca Alkitab. Tapi itu saya sudah seperti belajar Alkitab, pendalaman Alkitab. Siapa guru saya? Roh Kudus. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yang diterima dia dari Bapa itu diajarkan. Saya mencatat setiap pasal demi pasal itu, saya buat catatan perenungan saya. Lalu ketika akhirnya saya mulai melayani Tuhan, masuk dalam pendoa syafaat pada waktu itu. Ketika saya disuruh sharing firman, tugas saya untuk sharing firman, saya membaca dari catatan-catatan yang saya tulis itu. Ketika saya share firman, teman-teman pada bilang, ih luar biasa banget ya pemahaman yang kamu dapat tuh dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, tidak ada yang mengajari saya, Roh Kudus yang mengajari saya. Jadi setiap ayat yang saya baca, saya jabarkan, itu mereka semua bilang, wow luar biasa loh. Ya, karena itu saudara, Roh Kudus itu adalah guru agung kita yang akan mengajarkan segala sesuatu. Minta pada Roh Kudus hari-hari ini supaya kita diberikan pemahaman. Bukan cuma itu, Alkitab berkata, bahkan dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan setiap perkataan firman, mengingatkan setiap perkataan Kristus yang diucapkan. Karena itu ketika kita membaca Alkitab, satu saat ketika kita lagi lemah, kita dalam keadaan terpuruk, ayat itu tiba-tiba muncul dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan firman yang pernah kita baca. Mengapa kita harus banyak baca firman? Mengapa kita harus banyak mendengar firman? Karena di saat-saat tertentu ketika kita butuh kekuatan, maka Roh Kudus sanggup mengingatkan firman itu. Contoh ketika kita lagi terpuruk, kita merasa kenapa saya mengalami masalah yang seperti ini, begitu berat masalah saya. Tiba-tiba ada firman yang terlintas dalam ingatan kita, yang tiba-tiba berkata, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Siapa yang mengatakan itu? Tiba-tiba iman kita bangkit dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Itu saya sering mengalami seperti itu. Siapa yang mengatakan itu? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita akan segala perkataan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus meminta Roh Kudus untuk penuhi hidup kita. Biarlah kita mau terus berkata, Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Bawa kami terus di dalam pengenalan yang benar akan Engkau dan ajarkan kepada kami banyak hal. Supaya kami bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan setia. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Kita mau angkat pujian, kita mau berkata, biar Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati kami. Engkau yang mengubahkan kami Roh Kudus. Engkau mengajarkan banyak hal kepada kami Roh Kudus. Supaya kami mengerti, supaya kami tahu segala kebenaran. Supaya kami
terbuka akan segala pengajaran yang datang dari Roh Kudus. Kami tahu pengajaran yang datang dari Roh Kudus itulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari buka hati saudara, lebih lagi buka tanganmu. Ku buka hati, minta Roh Kudus penuhi hidup saudara. Katakan, kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi setiap kami Tuhan yang rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang membuka hati, untuk mereka yang mengangkat tangan. Saudara yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, sungguh-sungguh mari angkat tanganmu di tempatmu saudara. Buka hatimu, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan, membuka hati bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Hari ini hamba berdoa, masuklah Roh Kudus, penuhi kehidupan setiap mereka yang mengangkat tangan. Agar Roh Kudus menjadi pengajar bagi anak-anak-Mu, agar Roh Kudus menjadi pengingat firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan setiap firman, Roh Kudus ajarkan segala sesuatu kepada anak-anak-Mu yang mau untuk terus diajar. Kami tahu tidak ada pengajaran yang terindah, yang terhebat, yang terbagus, yang terbenar selain daripada Roh Kudus. Engkau guru agung kami Roh Kudus. Tuntun setiap kami yang rindu untuk kami terus belajar daripada-Mu ya Roh Kudus. Berkati setiap mereka yang hari ini bangun dengan tubuh yang sehat, atau kalau ada yang sedang sakit terbaring, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau, yang sedang bekerja di luar kota, dalam kota, di luar rumah, di dalam rumah. Tuhan menyertai. Bahkan anak-anak kami yang sedang belajar, studi, kuliah atau bekerja, Tuhan sertai. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat. Roh Kudus, Engkau jamah berikan kelegaan. Terima kasih buat segala hal terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari buka hati dan tanganmu saudara untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.